wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A321241108 dari kelas C, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sifat hukum dan dasar peniadaan pidana, mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Yang pertama ada pengertian dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tentu tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesor Stadshit Ketartanegaraan memberikan pengertian tentang Strafrechtslui, things gronden, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang lelah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik tidak dapat dihukum. Adanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat widerrechtlich tetap ada. Baik, di sini ada pembahasan yang kedua tentang kurang sempurna akal atau sakit ingatan. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah yang pertama, orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat daripada perbuatannya. Yang ketiga, dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, keadaan memaksa overmatch completion. Yang pertama, vis absolute atau pelaksanaan absolut. Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh sesuatu keadaan memaksa. Yang kedua, vis convisif atau paksaan relatif. Paksaan relatif adalah paksaan yang memungkinkan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan perlawanan. Yang ketiga, pasal 48 KUHP. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Lanjut ke pembahasan yang keempat, keadaan terpaksa notwithstanding necessity. Notwithstanding merupakan perbuatan dari overwatch, timbul dari suatu keadaan terpaksa. Profesor Stadshit Ketatanegaraan menjelaskan notwithstanding sebagai berikut. Keadaan ketika suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk menghindarkan keadaan bahaya itu terpaksa dilarang kepentingan hukum lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kelima tentang pengertian nutwer. Kata nutwer berasal dari kata nut dan wer. Nut berarti keadaan darurat, sedangkan kata wer berarti pembawaan Tyr dan Van oleh Tas 1957. Jika arti kedua kata tersebut digabungkan, dapat diartikan sebagai berikut. Melepaskan diri dari keadaan sukar, sud, diatur dalam pasal 49 KUHP. Menurut doktrin unsur-unsur dari hutwer excess adalah yang pertama, batas pembedaan yang perlu. 2. Menekan jiwa hebat terbawa oleh perasaan sangat panas hati. Ketiga, hubungan kuasai antara seragam dengan perasaan sangat panas hati. Baik, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yang keenam, pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan pada tahun 1899 dengan Ares tanggal 26 Juni 1899 W 7303
Hmm, Hockreight menafsirkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang. Yang kedua, melakukan perbuatan tertentu. Pengertian melakukan perbuatan tertentu pada hakikatnya adalah kewenangan. Lanjut pada pembahasan yang ketujuh, tentang pelaksanaan pemerintah jabatan yang sah. Pelaksanaan pemerintah itu harus juga seimbang, patuh, dan tidak boleh melampaui batas-batas pemutusan. Pemerintah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang ke-8 tentang perluasan dasar penghapusan hukum. Yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku. Yang kedua, jiwa si pelaku cacat karena tekanan jiwa yang tidak ditahan, gangguan penyakit jiwa. Yang ketiga, perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetap karena keadaan pelaku yang demikian. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.